Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وزد وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Melalui video yang singkat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian proses belajar mengajar di mata kuliah teknik qiraah dan muhadharah. Hadirin sekalian yang berbahagia, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Syafi'una wa Qurrati Ayunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua dan Anda semua yang menyaksikan video ini termasuk umat Nabi yang kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah teknik qiraah dan muhadharah, serta saudaraku dimanapun Anda berada yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah Al-Fakir lagi doif ini untuk berwasiat kepada semuanya yang menyaksikan video ini pada umumnya, serta berwasiat kepada diri saya pribadi untuk mari kita sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Hadirin jamaah sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah peristiwa yang sangat amat luar biasa yang terjadi pada zaman Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah peristiwa yang mungkin tidak bisa terjangkau oleh pikiran kita, tidak bisa terjangkau oleh akal, namun hanya bisa diterima oleh hati dan nurani yang mana manusia itu masih punya iman yang kuat sehingga bisa menerima suatu peristiwa ini. Apakah peristiwa ini? Peristiwa yang sangat spektakuler dan peristiwa yang sangat istimewa ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam dari bumi menuju kepada langit Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Saking luar biasanya dan istimewanya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu di surah An-Najm ayat 1 sampai 18, yang mana di surah ini Allah menceritakan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari, yaitu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa langsung naik kepada langit ketujuh, yaitu di langit ketujuh itu Nabi Muhammad SAW didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam melewati proses-proses, melewati sebuah peristiwa yang mana salah satu peristiwa itu Nabi bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad bertemu juga dengan Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Di mana
ketika bertemu dengan nabi-nabi tersebut, tibalah waktu sholat Nabi Muhammad untuk menjadi seorang imam pada sholat itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin daripada nabi-nabi sebelum. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat bersama nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanannya menuju langit ketujuh, yaitu beliau menjemput perintah kita saat ini, yaitu perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Setelah menerima perintah sholat 5 waktu, Nabi pun kembali bersama malaikat Jibril ke bumi dan mengabarkan peristiwa yang sangat amat luar biasa ini, peristiwa yang sangat spektakuler ini kepada para sahabatnya di Taif ataupun kota Mekah. Banyak sahabat yang menolak peristiwa ini, banyak sahabat atau banyak masyarakat yang tidak bisa mencerna ataupun menerima dengan akalnya peristiwa Isra Mi'raj ini, karena memang tidak masuk akal menurut akal manusia. Namun salah satu sahabat dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dia meyakini dan mengimani peristiwa Isra Mi'raj ini. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian dimanapun Anda berada, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan hadiah ataupun sarana penghibur yang dilakukan oleh Allah dan malaikatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan sebagai penghibur ataupun hadiah kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Allah melihat dakwah Nabi di Mekah pada saat itu sangat-sangat memprihatinkan. Nabi ditolak di mana-mana. Nabi dibenci oleh masyarakat Mekah. Bahkan kaki Nabi sampai luka. Bahkan juga ada salah satu sahabat yang kepalanya sampai bocor karena lemparan batu oleh masyarakat dan penduduk kota Mekah pada saat itu yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa itu seakan-akan Nabi ini dibenci, Nabi ini ditolak, Nabi dibenci oleh penduduk bumi, khususnya di Mekah. Nah, melalui peristiwa Isra Mi'raj ini Allah ingin membuktikan walaupun Nabi SAW dibenci di bumi ataupun di Mekah, namun di langit Nabi SAW tetap dicintai oleh Allah dan para malaikat. Maka melalui peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi ingin membuktikan Nabi Muhammad bukanlah orang yang dibenci oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimanapun Anda berada, melalui kisah yang singkat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa bisa jadi kita yang ada di dunia ini, kita dibenci oleh orang, kita dibenci oleh teman dekat kita, kita dibenci oleh kerabat kita, bahkan kita dibenci oleh bahkan teman ataupun satu kelas kita dibenci. Namun kita tidak tahu apakah Allah dan para malaikatnya mencintai amalan yang kita lakukan. Bisa jadi orang di muka bumi ini banyak yang benci kita, namun di akhirat banyak malaikat yang mendoakan kita dan mencintai amalan ataupun kegiatan yang kita lakukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya oleh kita semua. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Fakir mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah.